Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back to my channel. Oke, seperti biasa aku sekarang mau cerita pengalaman aku atau misalkan salah satu pengalaman buruk, guys. Seperti biasa, sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ya, guys. Pokoknya aku seneng banget sekarang udah enjoy, udah asik, udah terbiasa gitu ya. Oke, lanjut ke ceritanya. Jadi gini guys ya, waktu itu pokoknya itu udah lama banget kejadiannya. Cuma mungkin ini hal yang terburuk yang aku pernah alami gitu kan ya. Dulu saya kerja di kafe, bukan istilahnya kafe remang-remang ya, sorry maaf. Waktu itu aku kerja di kafe makanan gitu kan guys, di daerah Jakarta, daerah Jakarta Selatan kalau nggak salah, di Kemang. Nah, di Ampera, bukan di Kemang, di Ampera. Nah, dulu ceritanya kayak gini kan, aku setiap hari Minggu itu libur kan guys. Nah, waktu setelah hari Minggu itu libur, biasanya juga aku diam di rumah, di kerjaan, tempat tidur atau di mana, atau nongkrong biasa aja. Cuma waktu itu entah kenapa, nggak tahu kenapa, padahal aku belum pernah bepergian jauh kecuali yang dekat-dekat kerjaan aja. Cuma nggak tahu, mungkin harus kayak gitu ya jalurnya. Jadi aku kok kenapa jadi pengen kepo gitu, gimana sih daerah ini, gimana sih daerah itu. Nah, waktu itu pas aku, pokoknya waktu dari kerjaan itu atau dari kosan itu, aku masih biasa-biasa aja, nggak tahu mau kemana. Intinya aku pengen pergi aja waktu itu. Nah, udah aku pergi ke jalanan, kok kenapa ada bis rambutan gitu, ada bis yang tujuannya ke terminal rambutan. Nah, waktu itu kalau nggak salah sekitar jam 2:30, 3 sore deh gitu ya. Nah, pas aku udah naik gitu, bis tersebut memang tujuannya emang ke terminal rambutan. Nah, udah selang berapa aku udah gitu naik dengan bis jurusan terminal rambutan tersebut. Nah, selang beberapa menit atau setengah jaman, aku nggak tahu, lupa waktu itu, anehnya itu gitu loh. Kan kalau terminal pasti banyak orang-orang atau tempat pangkalan mobil kan ya. Cuma waktu itu pas setelah setengah jam aku nyampe ke terminal tersebut, saya minta turun ke abang keneknya, bang turunin terminalnya bang, pas terminalnya bang, karena aku selalu bilang gitu, bang tolong dong turunin di pas terminalnya. Nah, nggak tahu kenapa si keneknya itu bilang kayak gini, iya nanti di depan aja. Terus aku ngotot lagi, bang orang terminalnya udah kelewat ya, di depan gitu kan kata dia. Daripada aku gimana istilahnya, ya udahlah ikutin aja. Yang saya tahu kan kenek itu lebih paham gitu kan. Nah, udah gitu agak dari terminal tersebut, dari terminal rambutan tersebut itu agak maju lagi dikit, terus aku diturunin. Nah, aku nggak tahu kenapa pas aku mau turun, si keneknya itu bilang di sini turunnya. Cuma dia kayak bikin kode begitu, cuma aku nggak pernah berpikir hal-hal yang negatif gitu kan guys. Jadi aku ya mungkin ada baik-baik aja, dan aku lihat lokasi sana juga memang ada pedagang. Waktu itu ada pedagang minum sama pedagang pedagang rokok, pedagang premen gitu. Nah, aku tuh diturunin di sana. Memang sih banyak pedagangnya, kalau nggak salah pedagang di situ ada 4 orang. Nah, aku turun di sana. Di situ kalau nggak salah waktu itu banyak pohon-pohon. Aku membeli minum sama si abang jualan tersebut. Nah, aku geser sedikit, entah kenapa selama beberapa menit itu ada 4 orang gerombolan, tapi orangnya berpenampilannya baik-baik saja, dan aku pun nggak berpikir hal-hal yang aneh gitu kan guys ya. Nah, waktu itu aku disamperin sama satu orang dulu. Dia nanya mau kemana, ya saya jawab saya lagi mau ke saudara gitu kan, aku mau lagi main aja ke tempat saudara. Di mana? Sekitar sini kan, aku bilang kayak gitu. Nah, udah beberapa selang menit kemudian datang lagi temennya, jadi 2 dong. Nah, dan aku nggak tahu dia ngomong apa sama temennya lagi, pokoknya intinya berbincang-bincang nggak jelas kayak gitu.
Nah, kejadian ditodongnya itu awal mulanya kayak gini nih. Aku mau pergi, ya udah aku bilang ke si abangnya itu, oke, makasih ya, maaf gitu. Aku mau pergi dulu. Nah, pas aku mau pergi, aku di apa ya? Disautin tuh sama 2 orang temennya lagi. Pokoknya semuanya dapat orang. Nah, udah gitu, mungkin nggak mau dengan gerak cepat kayak gitu, mungkin orang-orang jahat tersebut itu emang ada niat itu, dan nggak mau lama-lama gitu kayaknya. Nah, udah kayak gitu, si yang baru itu, temennya 2 itu ngeluarin pisau, dan aku dikelilingin sama 4 orang, dan dia nodongin pisau, tapi orang nggak lihat dia lagi nodongin pisau karena dihalangin sama temannya yang lainnya. Dia waktu itu minta handphone, uang, dan powerbank waktu itu. Pokoknya waktu pas dia nodongin pisau itu, aku takut. Aku harus kayak gimana? Aku harus nangis mungkin gak bisa. Aku harus takut, gemeter, dan entah apa yang aku lakukan waktu itu. Nah, udah kayak gitu, aku langsung mikir daripada aku nyawa hilang, daripada aku diapa-apain orang atau dilukain orang, ya udahlah. Aku waktu itu nggak kasih handphone, sama dompetnya juga diambil, terus sama powerbank tersebut. Pokoknya di situ, dan anehnya tuh kayak gini. Dan mereka udah berhasil mengambil apa yang ada di kantong aku, dan handphone aku dan powerbank aku. Aku bilang sama si pedagang itu, Pak, tolong, aku minta tolong si abang itu, aku minta tolong, saya habis di kerampokan atau habis ditodong kayak gitu. Entah kenapa mereka tuh nggak ada yang respon, apa ya, cari aja sama yang lain, cari aja yang lain. Jadi kayak lempar-lemparan gitu. Nah, aku dari situ habis kecolongan itu, aku diam aja di ada pohon itu, aku diam di situ. Nah, kenapa pedagang-pedagang itu kok nggak bantuin gitu, malah ngelempar-lemparin ke sini gitu. Aku langsung berpikir, oh mungkin mereka udah tahu lingkungan sana dan mereka paham, daripada mereka bantu kena lokasi dagang mereka tercoreng atau mereka gimana, mungkin kena ancaman kali ya, aku nggak ngerti. Nah, dan aku kenapa waktu itu cuma gemeter doang dan aku nggak sedih. Jadi kayak gini, Des. Aku kalau misalkan bepergian mau ke suatu tempat atau kemanapun juga, aku selalu ingat apa kata ibu aku. Nah, ibu aku itu waktu dulu sebelum saya ke Jakarta, belum saya kerja gitu, aku mau kasih tahu dari ibu aku selalu bilang kalau misalkan bepergian itu atau kemanapun, jangan naruh uang di dompet semuanya. Lah, emang kenapa gitu kan? Nah, mungkin aku kan nggak tahu dengan kejahatan akan terjadi kayak gitu ya kan. Aku waktu itu nanya, emang kenapa Umi kok harus jangan ditaruh uang di dompet gitu. Jadi gini, waktu itu ibu aku ngasih tahu kalau misalkan bepergian itu, aku tuh disuruh bikin kantong baru jahitan sendiri. Di mana aja. Jadi ada mau di dalam si baju bikin kantong sendiri, di dalam celana kita jahit sendiri, bikin kantong kecil aja gitu. Nah, aku kan orangnya kayak gini, aku orangnya masih ngingetin nasihat orang tua. Waktu itu memang mau ada musibah atau enggaknya, aku kalau setiap bepergian selalu bikin kantong baru. Nah, aku mungkin udah terbiasa, jadi baju-baju aku atau misalkan celana aku selalu bikin, kalau misalkan pergi ke suatu tempat, aku selalu bikin kantong baru kecil buat naruh uang. Nah, dan orang tua ibu aku itu selalu bilang kalau bepergian tuh bikin kantong baru sama ditaruh di dalam kos kaki. Nah, pokoknya mau kita mau pergian, mau kena musibah atau tidaknya, pokoknya pokoknya jangan sampai jangan sampai lalala gitu ya. Aku lupa ya pokoknya kalau intinya pepergian itu ibu aku selalu nyaranin bikin kantong kecil baru buat uang dan dalam kos kaki. Jadi kalau misalkan aku bepergian itu, aku naruh uang di 3 tempat. 1 di dompet, 2 di kantong baru atau di dalam baju, dalam celana itu bisa, dan di dalam kos kaki. Nah, mungkin jawaban itu, atau misalkan aku
ketahui atau misalkan aku alami pas kejadian todong itu di terminal rambutan. Dan karena memang mereka tahunya itu di dompet sama handphone, jadi mereka ambil dompet saya sama uangnya semuanya sama handphonenya. Dan aku pas mereka berhasil ngambil barang-barang aku, jadi aku pikir, oh jadi pentingnya kantong baru sama naruh uang di kos kaki itu seperti ini. Di saat ada orang jahat melakukan hal yang tidak baik dan kita masih ada uang tersebut. Nah waktu itu, oke, lanjut dari waktu itu aku udah pokoknya udah oke lah, saya ikhlasin karena memang yang penting nyawa saya baik-baik saja. Jadi pas aku mau pulang, aku nyari bis lagi, aku nanya, Pak, kalau misalkan ini ke Kemang atau ke ini naiknya sebelah mana ya? Nah waktu itu ada si bapak-bapak, aku nggak tahu si bapak itu, dan si bapak itu bilangnya, ayo ikutin bapak. Dia bilangnya ikutin bapak aja. Ya udah aku ikutin. Dan anehnya nggak tahu kenapa si bapak itu bilang, hati-hati di sini rawan, hati-hati di sini. Dia nyebutin 3 kali hati-hati di sini rawan. Dan aku juga nggak ngerti kenapa ya. Pas bapak itu tahu gitu. Karena sedangkan kejadian itu si bapak itu nggak ada. Mungkin dia udah tahu, udah paham ya kan. Oke. Aku cerita semuanya bahwa saya ditodong dan bla 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 begini, udah semuanya aku ceritain. Dan si bapak itu lain kali lebih hati-hati di setiap tempat katanya. Aku sih oke-oke aja, dan aku dibawa ke tempat mobil yang arah pulang ke kerjaan aku. Nah waktu di situ selang beberapa aku udah bilang makasih sama si bapak itu, udah dikasih tahu mobil-mobilnya, dan aku naik mobil tersebut nyampe ke rumah itu sekitar maghrib jam 6:30-an. Aku awalnya agak bingung, sok ini pokoknya campur aduk, dan aku selalu bilang jadiin setiap kejadian itu pengalaman, atau jadiin kita semakin tahu atau jadi semakin paham gitu kan ya. Nah udah, intinya tuh pesan positif, pesan dari saya mau didengerin atau tidak tuh pesan aku dari aku jadi gini, kalau misalkan kalian mau pergi kemanapun juga, kita jangan berpikiran bahwa takut kena orang jahat, enggak, jangan. Kita harus berpikir positif. Cuma saran saya, aku kasih tahu sama kalian semua, kalau misalkan mau pergian jauh, karena apalagi sekarang zamannya corona, pandemi, orang pun pasti semua butuh duit. Aku cuma ngasih tahu, ikutin saran aku, kalau misalkan pergian itu kita jangan naruh uang walaupun di ATM atau di mana. Intinya jangan semua, kalau misalkan kita punya uang cash, kita jangan taruh di dompet semuanya. Jadi kalian itu kalau misalkan pergian jauh atau mau ke tempat lokasi apa gitu rame apa gimana, kalian harus bikin kantong baru, entah di dalam baju, entah dalam celana, dan taruh di dalam kos kaki orang yang kalau pakai sepatu ya kan. Nah jadi kita bepergian itu naruh uang tuh di 3 tempat kan. Aku udah kasih tahu, bikin kantong sendiri di baju ataupun di celana, di dalam kos kaki sama di dompet. Jadi tapi bukannya istilahnya kita berpikir bakal ada orang jahat, bukan. Kita semua juga pasti maunya gak ada apa-apa terjadi. Intinya menjaga sedia payung sebelum hujan. Oke guys, semoga cerita aku membawa manfaat. Kalau intinya ambil positifnya aja, kalau yang negatifnya buang jauh-jauh, ambil positif dan positifnya. Oke, baiklah, sebelum mengakhiri video ini, jangan lupa, saya ingatkan lagi, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ya guys, karena cerita-cerita yang baik buruk yang lainnya itu masih banyak. Semoga semoga memberi masukan yang positif, ambil yang baik-baiknya aja. Kalau misalkan yang buruk, buang. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you.